Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Jika 5 pangkat 10x sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar y sama dengan 25, nilai 5 pangkat x min 1 pangkat 5 per 8 pangkat negatif akar y adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang eksponen. Jadi alangkah baiknya kalau kita kerjakan langsung dari soalnya ya. Jadi di sini saya tulis ulang untuk 5 pangkat x min 1, dia dipangkatkan lagi ke 5. Yang bagian penyebutnya adalah 8, pangkatnya negatif akar y. Seperti ini. Kemudian jika ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi seperti ini, maka pangkatnya dikalikan ya, sesuai sifat eksponen. Jadi misal ada A pangkat B, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan C. Artinya sama saja dengan A pangkat B, B-nya nanti dikalikan dengan C. Jadi dalam hal ini kita bisa tulis 5 pangkat X min 1, ini saya bisa taruh kurung gini, kemudian dikalikan 5. Contohnya gini misalnya, A pangkat negatif B itu setara dengan 1 per A pangkat B. Begitu pula sebaliknya, jadi misal di sininya 1 pangkat A negatif B, kita bisa tulis dia menjadi A pangkat B. Oke, ini adalah sifat dasar dari eksponen. Sehingga nanti kalau di sini dia adalah 8 pangkat akar negatif Y, maka kita bisa tulis dia menjadi 8 pangkat akar dari Y. Kita lanjutkan proses perhitungannya. Dia menjadi 5, X dikalikan 5 di sini, berarti dia adalah 5X. Kemudian di sini ada lagi 1 kali 5, negatif ya, berarti negatif 5. Nah, 8 di sini kita jadikan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 akar Y. Kemudian yang pangkat negatif 5-nya bisa kita pecah. Nanti jadinya gini ya. 5 pangkat 5X dikalikan 5 pangkat negatif 5. Yang bagian kanan, ini bisa kita balik urutannya. Jadi 2 pangkat akar Y dikalikan 3. Setelah itu, dia kan 5 pangkat negatif 5 yang ini, kita pakai sifat yang ini. Berarti nanti 5 pangkat 5X berarti nanti dibagi dengan 5 pangkat 5. Yang kanan, karena di sini sudah ada 2 akar Y ya, berarti nanti kita pecah. 2 akar Y kali 3 itu kan sama saja dengan 2 pangkat akar Y, kemudian dipangkatkan lagi ke 3. Kemudian bagaimana caranya supaya 5X ini bisa menjadi 10X? Caranya kan kita kalikan 2. Berarti nanti gini aja, 5X kita kalikan dengan 2 per 2. Jadinya kan 5X kali 2 hasilnya 10X. Nah, 2-nya yang ini tetap ya. Jadi bisa tulis seperti ini. Sehingga yang 5 pangkat 5X kita tulis menjadi 5 pangkat 10X per 2. Yang ini tetap 5 pangkat 5. Nah, yang kanan dia kan 2 akar Y. 2 pangkat akar Y itu kan sama dengan 25 ya. Jadi kita tulis di sini 25 pangkat 3. Kemudian 5 pangkat 10X per 2. Nah, 10X per 2-nya juga bisa kita pecah. 10X per 2 yang ini kan sama saja dengan artinya 10X dikalikan dengan setengah. Gitu ya. Sehingga nanti yang ini dia menjadi 5 pangkat 10X dikalikan setengah dibagi dengan 5 pangkat 5. 25 yang di sini kita bisa tulis menjadi 5 pangkat 2. Nah, dikurung seperti ini. Kemudian 5 pangkat 10X itu kan dia sama dengan 1600. Berarti yang ini kita bisa tulis bahwa 5 pangkat 10X-nya itu adalah 1600. 1600. Nah, ini kan kali setengah ya, artinya ya pangkat setengah. Seperti ini. Kemudian 5 pangkat 2 kali 3 berarti 5 pangkat 6. Oke? Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 5. Sekarang kita berikan lagi sifat dari eksponen. Kalau pangkatnya itu setengah, itu sama artinya dengan akar ya. Jadi misal saya tulis A pangkat setengah, ya berarti nanti artinya adalah akar kuadrat dari A. Ini ya, atau akar A biasanya kita tulisnya. Kalau dia A pangkat 1/3 ya berarti akar pangkat 3-nya itu dari A. Nah gini. Terus kalau dia ada seperti ini, ada bilangan pokok yang sama-sama 5. Jadi misalnya di sini ada A pangkat B dibagi dengan A pangkat C, artinya kan berarti A pangkat B dikurangi C kan. Sehingga nanti di sini kita bisa tulis 1600 pangkat setengah itu ya akar dari 1600. Kemudian ini 5 pangkat 6 dikurangi 5. Atau 1600 itu kalau di akar 16 itu kan 4 ya. Berarti nanti 40. 40 kali 40 itu 1600.
Terus 5 pangkat 6 kurangi 5 sama artinya dengan 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 itu ya hasilnya 5. Berarti 40 kali 5 adalah 200. Oke? Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang D. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X kurangi X log 16 sama dengan 7 per 6 dikurangi X log 8, nilai X1 kali X2 adalah titik-titik. Baik, ini adalah soal tentang logaritma. Jadi logaritma itu nanti gini ya, misal saya memisalkan di sini A logaritma B ya, atau A log B sama dengan C, maka dia itu akan selalu ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi ini adalah sifat dasar atau persamaan dasar dari suatu logaritma, dengan A itu disebut sebagai bilangan pokok, kemudian B itu bilangan yang dicari logaritmanya ya, dan C itu hasil dari logaritmanya. Atau kalau dalam hal ini berarti C itu di sini adalah pangkatnya, pangkat, dan B itu adalah hasil dari perpangkatannya ya. Jadi logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan. Kemudian di sini kita diberikan sebuah persamaan logaritma. Ini sebenarnya kita tinggal mengikuti proses saja ya. Jadi kan di sini diketahui 4 log X min X log 16 sama dengan 7 per 6 kurangi X log 8. Ini X log 8-nya nanti kita pindah ruas ke kiri. Jadinya nanti seperti ini ya. Ini adalah X log 16. Nah, di sini kan negatif tuh. Kalau dia pindah ke ruas kiri, maka dia menjadi positif. Berarti positif X log 8 sama dengan 7 per 6. Nah, sekarang kita juga punya sifat logaritma. Kalau dia itu logaritmanya ditambah, jadi misal ada A log B ditambah dengan A log C, itu sama artinya dengan A log kemudian B kali C. Gini ya. Nah, di sini kalau dia nanti dikurang, misalnya nih A log B dikurang A log C ya berarti A log B per C. Kalau dikurang menjadi pembagian. Nah, di sini itu ada pengurangan, yaitu X log 8 dikurangi X log 16 ya, karena tandanya di sini plus, di sini min. Berarti kita bisa tulis nanti seperti ini. X log ya ditambah X log, kan di sini ada 8 dikurangi 16 ya. Berarti kalau dia dijadikan pembagian, maka 8 per 16 seperti ini. Sama dengan 7 per 6. Kemudian di sini kita lanjutkan proses perhitungannya. Di sini ada 2 pangkat 2, 4 itu ya. Sebenarnya dia adalah 2 pangkat 2. Kemudian log X ditambah X log. Nah, di sini ada 8 per 16 itu sama artinya dengan setengah. Sama-sama dibagi 8. Nah, kita kembali lagi ke satu sifat logaritma, yaitu jika ada A pangkat N, logaritma terhadap B pangkat N, dia setara dengan ini N-nya jadi pembilang, M-nya jadi penyebut. N per M A log B. Gitu ya. Nah, di sini kan yang suku pertama, yang ini, di sini X-nya itu sebenarnya pangkat 1. Karena nggak ditulis pangkatnya. Artinya 1 sebagai penyebut, 2 yang di sebelah sini sebagai, maksudnya 1 sebagai pembilang, 2-nya sebagai penyebut nanti. Berarti kita tulisnya nanti 1 per 2. Kemudian di sini ada 2 log X. Seperti ini ya. Kemudian ditambah dengan, nah setengah itu kan sama artinya dengan 2 pangkat negatif 1. X log 2 pangkat negatif 1. 7 per 6. Ini tetap kita tulis ulang. Setengah 2 log X. Nah, min satunya kan ke depan ya jadinya. Min 1, ini sebagai pembilang, penyebutnya di sini kan X pangkat 1 sebenarnya, tapi nggak ada. Nggak ditulis maksudnya. Berarti min satunya ke depan. Tinggal min 1 ya min gitu aja ya. X log 2 sama dengan 7 per 6. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2 log X, di sini ada X log 2. Itu adalah dua bilangan yang saling berkebalikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya A log B, itu selalu setara dengan 1 per B log A. Jadi saling tinggal dibalik aja ya, bilangan pokok dengan bilangan yang dilogaritmakan. Berarti di sini kita bisa tulis setengah. Ini misal kita pilih yang bagian ininya adalah bilangan pokoknya 2 ya. Maka nanti yang ini 1 per 2 log X sama dengan 7 per 6. Sekarang kita akan membuat pemisalan untuk 2 log X. 2 log X-nya ini saya misalkan sebagai U. Oke.
Sehingga persamaan ini akan menjadi setengah 2 log X-nya adalah U dikurangi dengan 1 per U sama dengan 7 per 6. Nah, supaya U-nya itu semuanya menjadi pembilang, tidak ada yang penyebut seperti ini, maka di kedua ruas saya kalikan dengan U. Sehingga nanti akan menjadi setengah U, kalau dikalikan dengan U yang ini akan menjadi setengah U kuadrat, 1 per U dikali U, berarti ya 1 ya. Yang ini menjadi 7 per 6 U. Setelah itu di sini ada 6 dan ada 2 sebagai penyebut. Supaya mereka semuanya hilang, kita cari KPK dari 2 dan 6 kan 6 ya KPK-nya. Berarti kita kalikan 6. Setengah kali 6 berarti dia adalah 3U kuadrat. 1 kali 6 berarti 6. 7 per 6 kali 6 berarti ya 7U. 7U-nya kita pindah ruas ke kiri. Dia akan menjadi 3U kuadrat min 7U min 6 sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Berarti nanti jadinya gini ya, kalau kita faktorkan 3 itu adalah 3 kali 1, berarti nanti 3U kali U. 6 itu bisa kita tulis sebagai 2 kali 3. Nanti kalau saya tulis 2-nya di sini, 3-nya di sini ya. Karena 3 kali 3 itu negatif 9. Nah gini ya jadinya nanti. Kemudian karena dia sama dengan 0, maka salah satu atau keduanya 0 nanti. Berarti kita tulis 3U tambah 2 itu harus 0. Atau yang 0 yang kanan, yaitu U kurangi 3. Nah gini ya, kalau yang kiri yang 0 berarti kan 3U sama dengan negatif 2, U-nya adalah negatif 2 per 3. Ini saya tulis sebagai U1, yang kanan ini berarti dia adalah U2 sama dengan 3. U-nya kan tadi 2 log X ya, berarti kalau kita lanjutkan di sini, karena dia U1 berarti saya bisa tulis dia menjadi 2 log untuk X1-nya adalah negatif 2 per 3, kemudian yang di sebelah kanan berarti 2 log X2 sama dengan 3. Kemudian kita kembali ke soal. Soal itu menanyakan nilai dari X1 kali X2. Nah, cara kita mendapatkan itu, kita bisa pakai sifat yang ini nanti. Karena kan X1 kali X2 itu sama analog terhadap B kali C ya. Artinya nanti logaritmanya kita jumlahkan. Maksud saya seperti ini. Jadi kan di sini ada 2 log X1 min 2 per 3, 2 log X2 sama dengan 3. Ini kita jumlahkan saja mereka. Jadi 2 log X1 ditambahkan dengan 2 log X2. Nah, ini kan sama aja mereka dengan 2 log X1 kali X2. Setara kan? Kalau dia dijumlahkan ininya, bilangan yang dilogkan itu juga dikalikan. Kemudian 2 log X1-nya itu negatif 2 per 3, yang bagian ini. Yang kanan, 2 log X2-nya itu adalah 3 sama dengan 2 log X1 kali X2. Sekarang kita ke negatif 2 per 3 ditambah 3. Berarti nanti negatif 2 per 3 ditambah 3 itu adalah 9 per 3. Sama dengan 2 log X1 kali X2. 9 kurangi 2 berarti 7 per 3 sama dengan 2 log X1 kali X2. Kemudian kita kembali lagi ke persamaan dasar logaritma yang ini ya. A log B sama dengan C sama dengan ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Berarti di sini dia sebagai A-nya ya. Ini A-nya, ini adalah B-nya misalnya, yang ini C-nya. Berarti ini setara dengan A pangkat C sama dengan B. Dia ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. A-nya adalah 2, C-nya adalah 7 per 3 sama dengan B, yaitu X1 kali X2. Nah ini kan dicari di soal ya, X1 kali X2. Sekarang kita cek di pilihan jawaban ya, apakah ada 2 pangkat 7 per 3. Kalau kita cek ada ya yang E nanti. Karena gini, 2 pangkat 7 per 3 itu kan, ini saya balik cara penulisannya aja ya. 2 pangkat 7 per 3. 7 per 3 itu kan sama artinya dengan gini. 7 per 3 sama dengan 7 itu 6 tambah 1 ya. Berarti kan 6 per 3 ditambah 1 per 3. 2 tambah 1 per 3. Artinya, 2-nya nanti berarti dia dipangkatkan dengan 2 ditambah 1 per 3 gitu loh. Artinya ya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 1 per 3. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 per 3 itu ya berarti akar pangkat 3 dari 2 ya. Jadi X1 kali X2 itu jawabannya adalah ini, 4 akar pangkat 3 dari 2. Dan di sini jawaban yang tepat untuk soal ini ada, yaitu pilihan yang E.